Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ya, kita sekarang bahas juga tentang kebobrokan NU itu di sebelah mana sih? Serta gini, ketika ada seorang yang dikatakan fanatik terhadap agama, golongannya, selalu membedakan ciri khasnya dari kelompok-kelompok lain, justru itu berbalik ke NU sendiri. Contoh gini, ketika pakaian putih, peci putih itu adalah sebuah menjadi identitas umum, siapapun thariqah boleh memakai itu, dan tidak terbatas kepada thariqah apapun, golongan apapun, itu kebebasan. Tapi ketika ada orang yang berkata ciri khas NU itu adalah kopi hitam, kopiah hitam, rokokan, nah ini justru berbalik ke situ kan. Siapa yang membuat identitas sendiri ya? Wah, kalau nggak kopian, nggak rokokan, nggak kopiah hitam, kayaknya bukan santri NU. Ini yang bahaya ini. Jadi seakan-akan mereka menyerang Arab radikal. Pakai gamis, jenggotan. Padahal itu semua ada dasar dan rujukannya. Sementara di satu sisi santri-santri NU membedakan ciri khas dengan yang lain, ingin membedakan diri, pengen rokokan, sarungan, kopian, dan lain-lain. Unik ya. Padahal kalau saya kira, kalau seandainya mau itu ya itu aja, nggak usah dijadikan ciri khas tertentu. Bener nggak? Harus rokokan, harus kopian. Ini tidak ada sama sekali mempengaruhi pemikiran ya. Ini tapi saya membalikkan fakta bahwasanya siapa sih yang lebih fanatik? Benar ya? Siapa yang lebih fanatik itu? Apakah yang kalian anggap berjubah putih, jenggotan, cadaran, pakai gamis koko, atau orang yang merasa sebagai ahli sufi, kopiah hitam, rokokan, begadang, kopi hitam? Wah, itu justru yang mereka ingin membedakan ciri khas dengan yang lain. Itu mereka. Saya pakai ini ya biasa, santai aja. Kalau pengen ya pengen kopiah putih ya kopiah putih, sarung ya sarung, baju ya baju. Ini band metal dari Bandung. Jadi apa ya? Salah satu kebobrokan NU sebagai fakta di masyarakat adalah mencoba ingin menjadi terus tradisional, tetapi tergerus pemikirannya kepada arah modern. Kenapa? Buktinya sekarang sudah tergerus kepada arus liberalisasi, sekularisasi. Itu kan pemikiran-pemikiran modern sekarang. Tapi kenapa bisa terpengaruhi? Saya juga kritik Gus Durian yang terlalu liberal menurut saya untuk sebagai konteks di Indonesia itu terlalu liberal, dan itu menjadikan kalau bahasa agamanya makruh. Kalau orang belum bisa menangkap pemikiran sebebas itu, ya jangan dulu dikasih pemikiran sebebas itu. Jadi itu kritikan bersama kita bagi yang merasa dirinya sebagai santri, kiai kampung, desa, rokokan, harus kopiah peci hitam, harus begadang, harus ada jinnya atau apa. Yang penting yaitu tidak, saya bilang saya tidak menjadikan itu sebagai pengaruh, tapi ini saya mengkritik siapa sih sebenarnya yang lebih fanatik. Kita atau beberapa orang dianggap fanatik terhadap golongan ini, padahal kalau dilihat-lihat siapa fanatik kepada ke NU-an ya?
pakai PCI, ada bacaan NU-nya. Itu kan kefanatikannya luar biasa itu. Se wahabi-wahabinya orang nggak ada ditulisin di sini Salafi Wahabi, nggak ada. Terus apa ya? Ya kan kefanatikannya luar biasa. Ya. Berarti kan kalau mau dianggap siapa fanatik, siapa yang lebih fanatik? Bentar dong, dingkliknya dipakai. Mau diambil nih dingklik. Jadi kesimpulannya, jangan menganggap orang itu fanatik, Wahabi, Salafi, jenggotan, Arab. Padahal kalau dibalikin lagi kalian itu sama saja. Benar nggak? Lebih fanatik dari itu, bahkan lebih lagi kepada tokohnya, kepada hal-hal yang bersangkutan dengan itu. Tapi di balik kritiknya kita itu tetap ada norma-norma harus dijaga. Kalau udah kepada ulama, ditakdim, jaga adabnya. Kita mengkritik seumuran saya yang sudah masuk ke NU, yang sudah salah lagi arah khidmahnya, ya, ingin masuk sebagai anggota dewan, ya nggak apa-apa, cuman ya hilanglah marwahnya sekarang. Yang ditunggu hanya afirmasi bantuan pesantren. Nanti bikin pondok gede, pesantrennya banyak, jadi kiai besar. Udah itu aja orientasinya. Mana visi yang lebih jauhnya? Bisa menjadikan Indonesia nggak punya utang, bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersyariah, tapi stepnya pelan-pelan, tidak harus dari negara langsung negara Islam, pelan-pelan. Mana debatable dengan khilafah, main bubarkan saja. Berarti kalau membubarkan berarti kan itu merasa kalah dengan khilafah. Ya itu. Jadi perlu digarisbawahi bahwasanya siapa yang mencela orang, kecelaannya itu balik ke dirinya. Bilang kepada orang yang pakai cadar fanatik, Arab, Wahabi dan lain-lain. Tapi dibalik itu dibalikin lagi. Ini siapa yang suka pakai sarungan, rokokan, kopiah hitam dan merasa paling beda sendiri. Wah, saya ulama, santri NU, santri kitab kuning. Membedakan dirinya dengan orang lain. Berarti kalian fanatik terhadap suatu budaya. Ini kan budaya semuanya. Maupun seandainya gamis itu budaya, itu jadi kan sama juga budaya. Tidak boleh memaksakan orang untuk memakai apapun. Yang penting ada dasarnya, tidak merugikan orang lain. Gitu. Tidak boleh membenturkannya dengan, oh ini Indonesia, ini bukan negara Arab. Masa sih pakaian merubah ideologi? Pakaian ya pakaian. Yang perlu dicermati adalah ideologi kefanatikannya, asobiyahnya. Itu. Ditunggu khidmah NU sekarang yang muda-muda. Kemana nih sekarang? Jangan ngantri ngerokok terus loh. Rokok terus habis uangnya. Nah, boleh kan kritik. Jadi tolong dirubah cara berpikirnya. Harus visioner dong. Harus rekrut orang-orang muda NU yang lain yang berpotensi. KMNU ITB itu bagus tuh. Mereka menguasai Masjid Salman ITB setelah beberapa dekade dikuasai Salafi. Tetap aja disangka sama profesor kita, Salman adalah Wahabi. Padahal sudah mulai perubahan tuh Salman, mendatangkan Habib Umar, dulunya mengundang Habib Buya Yahya, tapi nggak dihargai gerakan-gerakan KMNU ITB, malah disebut wah Wahabi. Mereka nggak pernah tahu sebenarnya, orang-orang yang nggak pernah gerak itu nggak tahu bagaimana perjuangan kami semua di lapangan. Gema Aswaja, generasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, nggak ada bendera NU-nya. Bukan NU. Mana kamu kaderisasinya PMI? Ke PMI kan tuh. Saya bilang PMI tidak juga mencerminkan NU. PMI itu adalah sebuah hanya jalan politik saja yang mengatasnamakan NU. Masa sih serendah ini pemikirannya? Ya, lihat KMNU,
Salman, KMNU ITB. Geraknya Ustadz Agus Ikhyari dari Jawa Timur. Itu guru kami semua itu NU. Sudah masuk ke Salman. Mereka bergerak. Yang di sarungan tinggal tahu beresnya ngeritik, nggak tahu apa-apa, nggak tahu pergerakan. Gak kritik, sok-sokan intelektual. Dari mana usahanya tiba-tiba kritik? Sok-sokan intelektual NU, pemikiran universal. Orang juga bisa sekali baca buku jadi universal pemikirannya, tapi yang ditanyakan apa gerakannya, apa khidmahnya. Di masyarakat umum, masyarakat yang lembaga, masyarakat yang berbeda. Bayangin siapa yang berani masuk kepada Islamic Center Jeddah yang itu pusatnya Wahabi, membawakan ajarannya Habib Umar bin Hafidz. Saya dicaci maki dulu mereka. Hadal Habib Umar muskilah, Al-Jufri muskilah, bermasalah semua itu. Sufyan ente itu sufi, bermasalah itu. Saya dihantam rame-rame di grup yang saya anggotanya, salah satunya orang Indonesia yang masuk ke Islamic Center Jeddah. Semua syekh masyayikh dari Salafi Wahabi Jeddah. Tapi saya pakai adab, ketenangan doa. Ya Allah, jadikan mereka memahami sufi tidak salah pahamnya. Akhirnya saya kayak masuk grup video di situ, grup WhatsAppnya itu saya ngirimin video-video yang memberikan pencerahan bahwasanya sufi yang kalian maksud itu bukan itu loh. Ada sufi Tijaniyah di Sudani yang memang isyraf lah. Secara umumnya kalau kita lihat sampai lari-lari berlebihan, mungkin secara orang umum bakal terlihat aneh, tapi saya arahkan kepada sufi-sufi yang syariah, sufinya Profesor Said Rahman Al-Buti, Habib Umar bin Hafidz, seperti baca-baca aurat Wirdul Latif yang mereka baca dan nggak tahu itu pengarangnya Imam Haddad. Mana amalannya badak subuh ini Sofyan. Padahal itu Wirdul Latif pengarangnya Imam Haddad, tapi dicoret tawasulnya sama mereka. Mungkin ya udah nggak mau mungkin mencatut nama-nama ulama Hadramaut. Latif Haddad ada tulisannya, ada bacaannya dan dibaca juga, tapi mereka ditutup tawasulnya. Jadi kalian tuh boro-boro masuk ke wilayah yang itu berbeda secara teologi, masuk ke sesama teologi aja, sesama torikoh canggung. Saya nggak yakin kalian bisa menyesuaikan diri, bisa berdakwah di orang-orang yang berbeda teologinya. Wahabi, Ahmadiyah, Syiah, nggak yakin. Karena sesama satu torikoh aja udah satu torikoh seperti FPI, satu manhaj Asy'ariyah, sudah lebay. Sudah merasa ini mau mendirikan negara Islam. Dari mana FPI mendirikan agama Islam? Udah canggung lawan FPI juga, ada baper. Gimana lawan komunitas yang lainnya, orang-orang yang fanatik dari Pakistan, dari Sudan, dari Jeddah, Wahabi ekstrem Syekh Mukbil dari Yaman. Udah ente mungkin shock, pingsan mungkin ya. Ya tolong ya, generasi NU sekarang jadikan mereka itu bisa berbaur dulu, jangan dulu fanatik terhadap anak NU, rokokan, santri kitab kuning kiai, takzim. Oke bagus, tapi jangan itu yang kalian banggakan. Yang banggakan itu ada solusinya, apa gerakannya. Gitu dong. Kan pergerakan mahasiswa Islam, gerakannya nggak ada sih. Saya kritik ini ya. Jangan laporan pencemaran nama baik. Sekarang udah orang-orang tuh kayak mama lapor mama. Ada dikit cemarkan nama baik. Cemar nama baik, nama baik. Nama kamu sebaik apa? Nggak mau dicemarkan. Ya. Nama saya terlalu baik, jangan dicemarkan. Waduh. Sekarang tuh banyak pasal pencemaran nama baik. Karena kamu baik namanya, jangan dicemarkan. Ya, nggak mau dikritik. Pokoknya saya itu hebat, jangan ada yang kritik. Takut kurang saya penghasilan. Itu Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Tawakkaltu wa ilaihi unib. Wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.